Ikuti cerita Sang Lanjano yang cerdas dan Sang Mon yang sombong sampai selesai dan makna serta pesan moral di dalamnya. Pada suatu hari, di sebuah sawah, keadaan burung sangat ramai dan begitu tenangnya. Mereka saling memamerkan wajahnya dan juga suara-suaranya yang merdu. Suasana di sawah waktu itu sangatlah tenang. Ada yang berterbangan, bermanuver di udara, bergerombol. Ada juga yang sendirian dengan bunyi dan ciri khasnya masing-masing. Burung gagak misalnya, dia selalu bersuara khas sesuai dengan yang namanya burung gagak. Demikian juga burung-burung yang lainnya, dia bernyanyi menikmati hidup di sebuah alam yang sangat indah, di mana di sana ada juga air terjun, sungai yang airnya bening. Burung-burung tak berhenti-hentinya menyanyi. Namun ada seekor burung besar yang kakinya kuat. Dia selalu mengganggu keadaan burung-burung yang lainnya. Sampai-sampai burung-burung yang lainnya semua ketakutan. Mata burung itu sangatlah menatap tajam dan penuh kesombongan. Kakinya tentu kuat dan sayapnya lebar. Tak ada yang menandingi burung-burung yang lain. Membuat burung-burung yang lain menjadi cemas akan kelakuan burung yang bernama Sang Mon. Ia pun berjalan sendirian sekarang. Semua burung-burung bersembunyi, takut dimangsanya. Karena burung-burung yang lain sudah tahu bahwa Sang Mon itu memiliki cakar yang sangat kekar dan mulut tajam, sayapnya yang kuat. Akhirnya ada seekor burung yang bernama Sang Lanjano. Hai burung Sang Mon, burung besar, kelakuan kesombongan sangat terpancar di wajahmu. Kamu sangat kasar. Kenapa kau selalu mengganggu keadaan teman kamu? Kehidupanku selalu aman selama ini. Dan kamu menunjukkan arogansimu, memperlihatkan otot-ototmu kuat, tatapan matamu tajam, seolah-olah kamu sajalah yang paling kuat di dunia ini. Berikanlah kami ini burung-burung kecil juga kebebasan, karena kami juga mempunyai hak hidup. Bagaimana? Apakah kamu sudah dengar apa yang aku katakan? Begitu kata Sang Lanjano. Tetapi rupanya Sang Mon tidak peka terhadap apa yang disampaikan oleh Sang Lanjano. Ia pun terus menyamar-nyamar, menakut-nakuti, seolah-olah tak mempan akan nasihat itu. Biarkan saja. Biarkan. Kalau kelakuan seperti itu tentu tidak selamanya akan menjadi kuat. Sekuat-kuatnya orang, pasti ada yang lebih kuat. Ada zaman, ada masa, ada orangnya, begitu kata orang. Pasti suatu saat dia akan pernah mengalami suatu kelemahan. Kita akan sikapi. Walaupun dia memiliki badan yang kuat, sayap yang kuat, paruh yang tajam, kita akan mencari akal. Yang kecil belum tentu kalah. Tidak selamanya hukum rimba bisa berlaku. Begitu katanya. Ya, sambil memikirkan nasibnya, bagaimana kelak ini nanti para burung-burung semuanya akan menjadi tersiksa ulah
Sang Mon. Begitu kata Sang Lanjano dalam hatinya. Ia pun mulai juga memikirkan cara cerdas. Upaya-upaya cerdas yang akan dilakukan. Namun Sang Mon terus bermanuver menakut-nakuti burung yang semuanya damai mencari makan masing-masing di sawah seperti si bangau melihat-lihat belalang. Dan begitu juga burung-burung lain mengaca di air melihat wajahnya. Terus-menerus dia melakukan gangguan terhadap burung-burung lainnya. Sangat menyebalkan sekali apa yang dilakukan Sang Mon. Maka Sang Lanjano terus menyamar juga, walaupun tubuhnya kecil, dia tetap pemberani. Hai, Sang Mon, kenapa kau tidak pernah mendengarkan apa yang kukatakan? Ini adalah tempat burung-burung kecil untuk bermain. Kenapa kau berebut lahan ke daerah ini dan mengganggu kami seolah-olah kamulah sebagai penguasa satu-satunya? Hentikanlah perbuatanmu itu. Aku tidak takut walaupun aku kecil. Aku juga punya hak hidup. Kamu jangan menakut-nakuti, mengintimidasi burung-burung kecil. Hai, burung kecil, kau jangan banyak omong. Kau jangan menasihati aku. Aku ini adalah raja burung. Kecil-kecil sudah terlalu berani menasihati. Bayangkan, tubuhmu yang sekecil itu, kotoran aku saja sebesar. Pantaskah kamu memberikan nasihat kepada diriku? Coba tunjukkan, seberapa besarkah kotoranmu? Nanti kalau sudah keluar kotoranmu, saya akan makan semua sampai dirimu. Baru aku pantas dinasihati. Kalau kamu gagal, saya akan makan dirimu. Begitu kata Sang Mon. Akhirnya Sang Lanjano pun memikirkan cara cerdas. Ia berpikir berkeliling, entah apa yang akan dilakukannya. Akhirnya ia menemukan seekor kerbau yang sedang merumput. Dan sebentar lagi ia akan mengeluarkan kotorannya yang sangat besar. Maka di sanalah kerbau itu mengeluarkan kotorannya. Plek, plek, begitu. Dengan seketika Sang Lanjano langsung berada di kotoran kerbau itu sambil menyanyi-nyanyi bahwa itulah yang akan nanti diklaim sebagai kotorannya. Sebelum Sang Mon datang. Akhirnya Sang Mon datang. Hai Sang Mon, kau lihat sendiri, inilah kotoranku. Bagaimana janjimu? Apa yang akan kau lakukan sekarang? Begitu, kata Sang Lanjano. Jangan sombong dulu, Sang Lanjano. Kamu belum boleh sombong. Masih ada hal lain yang harus kamu lakukan. Kamu harus berani terbang bersamaku. Siapa yang lebih tinggi, siapa yang menang, baru saya akan akui kamu sebagai burung yang cerdas, kecil, dan pemberani. Ayo, sekarang juga. Aku akan terbang, ikuti. Menang atau kalahkah aku? Aku belum pernah kalah selama ini, setinggi apapun. Ayo silahkan. Terbanglah dia akhirnya. Diikuti kemudian oleh Sang Lanjano. Sang Lanjano tidak kehabisan akal. Ketika Sang Mon terbang, maka Sang Lanjano selalu ada di atasnya, namun tidak diketahui oleh Sang Mon. Sang Mon tidak melihat bahwa ia ada di atas. Bagaimana, Lanjano? Kamu di mana? aku di sini. Terus saja dia terbang sambil mematuk-matuk kepala Sang Mon.
sampai perih kepala Sang Mon dipatuk-patuk. Tetapi rupanya Sang Mon tidak tahu bahwa Sang Lanjano berada di atasnya. Sesungguhnya dia menumpang di atasnya karena terlalu besar. Tetapi lama-kelamaan di udara, ia merasa terus dipatuk-patuk, perih kepalanya, sampai akhirnya melemah tenaga. Lanjano, Itu kata-kata terakhir. Akhirnya ia mengatakan, Lanjano. itu pertanda tenaga dari Sang Mon sudah menjadi lemah. Akhirnya dia pun jatuh. Kalah aku Lanjano, kalah aku Lanjano. Kemudian Lanjano pun terbang, tidak diketahuinya. Berjalanlah kemudian. Hai, Sang Mon, bagaimana? Apakah kamu masih sehat? Aduh, aku sudah lelah, kepalaku sakit. Akhirnya ia pun kesakitan. Kepalanya sudah berdarah. Akhirnya pun dia mati, lemah. Dan akhirnya dia tidak bisa berbuat apa-apa atas kesombongannya.